Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Mulia Ramadhani dengan nomor stambuk 110-2019-0052, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Kali ini saya akan melakukan keterampilan teknik cuci tangan, pemakaian dan pelepasan handscoon, preparat hapus, dan pembuatan pewarnaan sederhana. Di sini saya akan melakukan cuci tangan asepsis, di mana kita menggunakan sabun cuci tangan antiseptik. Adapun alat dan bahan yang digunakan, ada air keran mengalir, sabun cuci tangan antiseptik, dan juga handuk atau lap steril. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus memastikan bahwa kedua tangan kita terlepas dari aksesoris atau perhiasan, seperti gelang, jam tangan, dan juga cincin. Lalu kita simpan di tempat yang aman. Selanjutnya, kita lipat atau gulung lengan baju hingga sebatas dengan siku. Selanjutnya, kita nyalakan keran air, dapat menggunakan tangan dan dapat pula menggunakan siku. Lalu kita atur agar airnya tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Selanjutnya kita akan membasuhi kedua tangan kita dari ujung jari tangan hingga siku. Selanjutnya kita akan mengambil sabun antiseptik menggunakan siku. Kira-kira 2-3 ml atau secukupnya. Langkah yang pertama, kita akan menggosokkan sabun antiseptik ini ke kedua telapak tangan kita. Kemudian, kita akan menggosokkannya pada punggung tangan silih berganti. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Selanjutnya pada sela-sela jari tangan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lalu kita dekatkan tangan kita seperti ini dan menggosokkannya silih berganti. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan menggosokkan pada ibu jari. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan membuat gerakan sirkuler pada ujung kuku atau ujung jari tangan kita di telapak tangan kita. Seperti ini. Dan jangan lupa pada pergelangan tangan. Setelah itu kita bilas tangan hingga bersih dari ujung jari tangan dan siku. Kita pastikan agar sabun sudah bersih. Setelah itu, jangan lupa untuk mematikan keran air menggunakan siku. Kita angkat tangan kita, lalu dikeringkan sambil digoyang-goyangkan seperti ini. Setelah itu, kita mengambil lap atau handuk untuk mengeringkannya. Seperti ini. Baiklah, setelah melakukan cuci tangan, kita akan menggunakan handscoon. Nah, pada prinsipnya, handscoon digunakan dalam ketemu dalam dan juga luar ketemu luar, atau steril ketemu steril dan non steril ketemu non steril. Di sini, sebelum kita menggunakannya, kita harus mengetahui atau menentukan bahwa handscoon tersebut cocok dengan ukuran tangan kita, tidak terlalu ketat dan juga tidak terlalu longgar. Di sini saya akan memulainya menggunakan handscoon dengan tangan kanan terlebih dahulu. Jadi, tangan kiri saya hanya dapat memegang bagian dalam handscoon. Kemudian kita akan memasukkan tangan kanan seperti ini. Pastikan kita tidak memegang bagian luar dari handscoon. Nah, setelah itu
lanjut pada tangan kiri. Di sini saya memasukkan tangan saya dan pastikan kita hanya dapat memegang luar handscoon karena kita telah memakai handscoon pada tangan kanan. Setelah itu kita akan merapikan. Jadi seperti ini. Nah, untuk cara pelepasan handscoon, pertama, jika ingin lebih mudah, kita akan menarik bagian ujung dari handscoon seperti ini. Nah, setelah itu kita tarik perlahan mulai dari tangan kiri. Pastikan tangan kita tidak menyentuh bagian luar handscoon. Nah, setelah itu kita akan membuka handscoon pada tangan kanan. Jadi seperti ini, kita memasukkan pada bagian dalam handscoon. Setelah itu kita buka handscoonnya. Lalu kita akan membuangnya ke tempat sampah medis. Baiklah, di sini saya akan melakukan preparat hapus, di mana alat dan bahan yang digunakan ada handscoon, ada tempat sampah medis yang berisi larutan klorin. Di sini ada rak pewarnaan, ada kaca benda, ada korek api, ada kapas alkohol, ada sengklit. Di sini ada juga NaCl 0,9% dan juga spesimen medium. Di sini ada spidol permanen, air yang terdapat pada labu semprot dan juga akbunsen. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan handscoon. Setelah menggunakan handscoon, kita akan menyalakan akbunsen menggunakan korek api. Nah, setelah api bunsen menyala, kita akan mengambil kaca benda. Kemudian kita akan melakukan disinfeksi menggunakan kapas alkohol atau alkohol 70%. Lalu kita buang tempat sampah medis. Nah, selanjutnya kita melakukan fiksasi pada kaca benda untuk mengeringkan dari alkohol sebanyak 3 kali. Nah, setelah kaca benda kering, kita akan melakukan atau menuliskan identitas. Di sini kita dapat menuliskan nama, umur, jenis kelamin yang berupa simbol, kemudian nomor register, dan tanggal. Tidak lupa pula jenis pemeriksaannya, yaitu pemeriksaan hapus, di mana disingkat dengan PH. Selanjutnya kita akan meletakkannya pada meja datar. Kemudian kita akan mengambil sengklit, lalu kita akan pijar hingga berwarna merah. Setelah itu kita akan mengambil NaCl 0,9% dan membukanya menggunakan jari kelingking. Setelah itu kita ambil kira-kira 1-2 sengklit dan meletakkannya di atas kaca benda. Lalu kita tutup. Selanjutnya kita akan mengambil spesimen medium bakteri. Sebelum itu kita akan melakukan pemijaran. Kita buka. Lalu kita ambil
dan meletakkannya di samping NaCl 0,9%. Selanjutnya kita fiksasi lagi, lalu kita tutup dan simpan di rak tabung. Kemudian kita akan mengaduk di kaca benda kira-kira berdiameter 1 cm. Setelah itu kita akan melakukan pemijaran pada sangklit. Lalu kita akan menyimpannya di tempat sampah medis yang berisi larutan klorin. Nah, selanjutnya kita akan mengambil kaca benda. Kemudian kita akan melakukan fiksasi untuk melemahkan bakteri, mengeringkan, dan juga melakukan pelengketan. Setelah itu kita akan menaruhnya di rak pewarnaan. Baik, setelah kita membuat preparat hapus, kita akan melanjutkan dengan membuat pewarnaan sederhana. Di sini saya mempunyai 3 larutan, ada methylene blue, fluoxin alkalis, dan juga kristal violet. Di sini saya akan menggunakan methylene blue. Kemudian saya akan meneteskannya ke kaca benda hingga kaca bendanya itu tergenangi. Nah, kemudian kita akan menunggunya selama 1 menit. Nah, setelah 1 menit, kita akan membilas kaca benda ini menggunakan air yang ada pada labu semprot. Dengan cara kita akan memiringkan kaca benda, kemudian kita bilas, lalu kita goyang-goyangkan. Nah, setelah itu kita akan menyimpannya di kertas saring. Lanjut, yang terakhir kita akan meletakkannya pada kotak penyimpanan. Nah, selanjutnya kotak penyimpanan ini akan langsung dibawa ke laboratorium mikrobiologi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.